Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alis, NIM 18650-037 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan manajemen proyek TI, manajemen waktu. Tujuan: memahami tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan manajemen waktu proyek, memahami input yang dibutuhkan dalam tiap tahapan, serta output yang dihasilkan dari tiap tahapan. Yang ketiga, mengerti dan memahami cara membuat dan menganalisis atribut aktivitas. Yang keempat, mengenal berbagai alat yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen proyek, khusus Gantt chart, PERT, CPM. Setelah itu ada mengerti penggunaan Gantt chart, PERT dalam melakukan pengendalian pelaksanaan proyek. Definisi: manajemen waktu proyek adalah tahapan mendefinisikan proses-proses yang perlu dilakukan selama proyek berlangsung berkaitan dengan penjaminan agar proyek dapat berjalan tepat waktu dengan tetap memperhatikan keterbatasan biaya serta penjagaan kualitas produk, servis, hasil unik dari proyek. Dilakukan oleh pengelolaan proyek untuk menjamin suatu proyek akan selesai tepat waktu. Yang ketiga, dibutuhkan metode dalam meningkatkan kualitas perencanaan waktu dan jadwal untuk menghadapi jumlah kegiatan dan kompleksitas proyek yang cenderung bertambah. Yang keempat, metode diagram blok, bar chart, dan analisis jaringan kerja, network analysis, dapat digunakan untuk menyajikan perencanaan dan pengendalian, khususnya jadwal kegiatan proyek secara sistematis dan analitis. Tahapan manajemen waktu proyek. Yang pertama itu ada definisi aktivitas. Jadi kita itu mendefinisikan jadwal aktivitas yang harus dilakukan secara spesifik untuk memproduksi hasil-hasil proyek. Yang kedua, mengurutkan aktivitas, identifikasi dan mendokumentasikan keterkaitan antar satu aktivitas dengan aktivitas lain. Yang ketiga, estimasi kebutuhan aktivitas. Estimasi jenis dan jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas yang sudah terjadwal. Yang keempat, estimasi durasi aktivitas. Estimasi periode yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dari setiap aktivitas. Membangun jadwal, menganalisis, mengurut urutan aktivitas, durasinya, sumber daya yang dibutuhkan, dan tantangan pemenuhan jadwal sampai terbentuknya jadwal pelaksanaan proyek. Yang keenam ada mengendalikan jadwal, mengendalikan perubahan jadwal proyek. Tujuan umum manajemen waktu proyek. Jadi yang pertama itu ada activity definition, setelah itu activity sequencing, yang ketiga activity source estimation, yang keempat activity duration estimation, estimating, yang kelima schedule development, yang keenam schedule control. Daftar aktivitas list dibuat berdasarkan WBS dan WBS Dictionary. Project deliverables, hambatan dan asumsi yang tertera dalam scope statement juga menjadi bahan pertimbangan kegiatan membangun activity list. Sebaiknya dibuat berdasarkan standar template activity list yang telah bisa digunakan oleh organisasi bersangkutan. Atribut aktivitas. Informasi yang terkandung dalam atribut aktivitas antara lain identifikasi aktivitas, kode aktivitas, deskripsi aktivitas, aktivitas pendahulunya, aktivitas yang mengikutinya, relasi logis antar aktivitas, hal yang mempercepat dan yang mungkin memperlambat aktivitas, sumber daya yang dibutuhkan, tantangan dan hambatan serta asumsi. Yang kedua, orang yang bertanggung jawab mengeksekusi suatu pekerjaan. Yang ketiga, area geografis atau tempat pekerjaan harus dilakukan. Yang keempat, tipe aktivitas. Misalnya, apakah suatu aktivitas harus dikerjakan dengan
pembagian dan tahapan atau merupakan suatu kesatuan pekerjaan yang dapat berdiri sendiri. Milestone list, daftar peristiwa yang menjadi penanda selesainya suatu pekerjaan, misalnya tanggal, produk yang dihasilkan, laporan, dan sebagainya, berguna dalam monitoring kemajuan proyek. Urutan aktivitas. Setelah mendefinisikan aktivitas proyek, langkah berikutnya adalah membuat urutan aktivitas yang merupakan detail dari WBS, detail, description, produk, asumsi, dan batasan-batasan untuk menentukan hubungan antar aktivitas. Terdapat 3 urutan dasar dalam menyusun urutan aktivitas. Ada network diagram dan critical path analysis, Brandon's diagram. Diagram jaringan proyek atau project network diagram merupakan alat bantu yang biasanya digunakan dalam menyusun urutan aktivitas, atau dapat juga disebut skema yang menunjukkan hubungan logis atau urutan aktivitas proyek menggunakan aktivitas on a row atau ADM, Arrow Diagramming Method. Manfaat: menyusun urutan kegiatan proyek yang memiliki sejumlah besar komponen dengan hubungan ketergantungan yang kompleks, membuat perkiraan jadwal proyek yang paling ekonomis, mengusahakan fluktuasi minimal penggunaan sumber daya. Metode yang umum digunakan, metode jalur kritis, CPM, teknik evaluasi dan review proyek, PERT, dan metode diagram pendahuluan, PDM. Perbandingan CPR, PERT, PDM. CPM, PERT, dan PDM. Memaknai teknik penyajian secara grafis dengan memakai diagram anak panah, lingkaran, serta kaidah-kaidah dasar logika tergantung dalam menyusun urutan kegiatan pada suatu proyek. Activity on a row, AOA, kegiatan pada anak panah, kegiatan dilambangkan dengan anak panah. Activity node, kegiatan pada node. CPM yaitu menggunakan satu angka estimasi bagi setiap kegiatan. CPM banyak digunakan oleh kalangan industri dan proyek-proyek engineering konstruksi. Ada PERT, menggunakan 3 angka estimasi bagi setiap kegiatan, yaitu optimistic, pesimistik, dan yang paling mungkin, memberikan rentang waktu. Dengan memberikan rentang waktu, PERT dapat menampung adanya unsur-unsur yang belum pasti, kemudian menganalisis kemungkinan sejauh mana proyek menyimpang atau memenuhi sasaran jadwal penyelesaian. Sehingga PERT lebih banyak digunakan pada proyek penelitian dan pengembangan yang seringkali memiliki unsur waktu yang belum pasti. Setelah itu ada PDM, menggunakan satu angka estimasi bagi tiap kegiatan. PDM menghasilkan jaringan kerja yang lebih sederhana dari CPM dan PERT, terutama untuk proyek yang kegiatan yang perlu dipecahkan menjadi sub kegiatan. Mekanisme penggunaan: identifikasi lingkup proyek dan menguraikannya menjadi komponen-komponen kegiatan, menyusun komponen-komponen kegiatan sesuai urutan logika, ketergantungan menjadi jaringan kerja. Urutan ini dapat membentuk seri dan paralel. Setelah itu, memberikan perkiraan kurun waktu masing-masing kegiatan, identifikasi jalur kritis, float, dan kurun waktu penyelesaian proyek. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pemakaian sumber daya dengan menentukan jadwal yang paling ekonomis dan minimalkan fluktuasi pemakaian sumber daya. Arrow Programming Method, ADM, disebut juga Activity on a Row atau Project Network Diagram. Aktivitas direpresentasikan sebagai tanda panah, node atau lingkaran sebagai penanda awal dan akhir sebuah aktivitas, hanya dapat menunjukkan keterangan dari awal ke akhir. Proses membuat diagram AOA. Pertama itu tentukan semua aktivitas yang berawal di node 1.
gambar not akhir dan tanda panah yang menghubungkan not 1 dengan not akhirnya ditulis huruf atau nama aktivitas disertai estimasi durasi yang dibutuhkan pada tanda panah yang berkaitan. Diagram terus digambar sehingga semua aktivitas tercantum pada diagram, termasuk ketergantungan satu aktivitas dengan aktivitas lain. Lanjut menggambarkan netur diagram dengan cara menggambarkannya dari kiri ke kanan. Perhatikan not-not yang diikuti oleh 2 atau lebih aktivitas atau sebaliknya satu not yang didahului oleh 2 atau lebih aktivitas. Jika perlu digabungkan atau dipisahkan. Perhatikan aturan. Semua tanda panah harus mengarah dari kiri ke kanan dan tidak ada tanda panah yang saling berpotongan. Activity on a row. Kegiatan digambarkan sebagai anak panah yang menghubungkan 2 lingkaran yang memiliki 2 peristiwa. Peristiwa event terlebih terdahulu, peristiwa event berikutnya. Jadi I ada J. Simbol pada A. Anak panah arrow melambangkan aktivitas atau kegiatan. Kegiatan ini memerlukan jangka waktu tertentu duration dengan penggunaan sejumlah sumber tenaga, peralatan, bahan, dan biaya resource. Panjang dan kemiringan anak panah tidak mempunyai arti tertentu, tidak berskala. Arah anak panah menunjukkan arah kegiatan dengan arah dari kiri ke kanan. Contoh kegiatan: melakukan analisis business process SIM kepegawaian, melakukan coding aplikasi SIM kepegawaian, melakukan testing aplikasi SIM kepegawaian. Lingkaran node. Dia lingkaran melambangkan kejadian, merupakan ujung pertemuan dari satu atau lebih kegiatan. Contoh kejadian SKPL SIM kepegawaian, DFD SIM kepegawaian, dan lain-lain. Anak panah terputus-putus. Jadi melambangkan kegiatan semua demi kegiatan semu digunakan untuk membatasi mulai kegiatan-kegiatan atau hubungan kejadian atau peristiwa. Perbedaan dummy dengan activity ialah bahwa dummy tidak mempunyai duration dan tidak melakukan resource, manpower, equipment, or material. Beberapa hubungan pada awal kegiatan-kegiatan apa yang mendahulunya. Setelah itu ada kegiatan-kegiatan apa yang langsung mengikutinya, kegiatan-kegiatan apa yang dapat berjalan bersamaan. Hubungan kebergantungan antara kegiatan. Jadi di sini kegiatan B mulai setelah kegiatan A selesai. Setelah itu kegiatan B dan C dimulai kalau A selesai. 3. Kegiatan C dan D dapat dimulai setelah kegiatan A dan B selesai. Kegiatan C dimulai setelah A dan B selesai. Kegiatan D dimulai setelah B selesai. Selanjutnya, beberapa ketentuan umum penggunaan AOA. Jadi harus jelas dan mudah dibaca. Harus dimulai dari satu kejadian, event, dan akhiri pada suatu kejadian. Anak panah digambarkan dengan garis lurus, boleh garis patah, dan tetapi tidak boleh garis lengkung. Kecuali dalam hal khususnya panjang anak panah tidak ada kaitannya dengan lamanya kurun waktu. Harus dihindari perpotongan antara anak panah. Tidak boleh ada dummy yang tidak perlu. Nama kegiatan ditulis di atas anak panah. Durasi kegiatan ditulis di bawah anak panah. Satuan waktu yang digunakan satu jenis, jam, hari, minggu, bulan, dan lain-lain. Contoh activities on a row network diagram untuk proyek X. Jadi di sini ada yang pertama. 1A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3. Dan seterusnya. Di sini
Lingkaran itu dia titik simpul mewakili aktivitas. Jadi lingkaran ini untuk aktivitas, anak panah mewakili kejadian. Contoh AOA. Jadi di sini lintasan jalur kritis A, E. Lalu masa proyek 8 ditambah 20 sama dengan 28. Lintasan A, C, D, F maupun BE tidak kritis karena waktunya kurang dari 28. Activity on Node AON, Branden's Diagramming Method, PDM. Aktivitas on Node ialah terminologi manajemen proyek yang umumnya diterapkan pada metode PDM. Aktivitas direpresentasikan oleh kotak-kotak. Tanda panah menunjukkan relasi antar aktivitas, lebih populer dibandingkan ADM. Banyak digunakan dalam manajemen proyek perangkat lunak, lebih baik dalam memperlihatkan berbagai tipe ketergantungan. Simpul pada AON. Kotak melambangkan aktivitas. Setiap aktivitas harus memiliki nomor identifikasi unik. Contoh aktivitas: melakukan analisis bisnis proses SIM kepegawaian, melakukan coding aplikasi SIM kepegawaian, melakukan testing aplikasi SIM kepegawaian. Anak panah di dalam jaringan mengidentifikasi pendahulu atau alurnya. Panah dapat bersilangan. Contoh, setelah aktivitas analisis bisnis proses SIM kepegawaian selesai, maka aktivitas coding SIM kepegawaian baru bisa mulai dilaksanakan. Finish to start. Anak panah terputus-putus melambangkan kegiatan semu dummy. Kegiatan semu digunakan untuk membatasi mulai kegiatan atau hubungan kejadian atau peristiwa. Perbedaan dummy dengan activity ialah bahwa dummy tidak mempunyai duration dan tidak memerlukan resource, manpower, equipment, or material. Aturan dasar pada AON. Jaringan biasanya dari kiri ke kanan. Satu aktivitas tidak dapat mulai sampai semua aktivitas pendahulunya selesai. Panah-panah di dalam jaringan mengidentifikasi pendahulu dan alurnya. Panah dapat bersilangan. Dua aktivitas node yang saling berhubungan namun tidak berpengaruh pada jadwal keseluruhan proyek dihubungkan dengan panah pelengkap dummy, biasanya digunakan pada AOA. Setiap aktivitas harus memiliki nomor identifikasi unik. Sebuah nomor identifikasi aktivitas harus lebih besar dari aktivitas yang mendahulunya. Looping pemutaran balik tidak diperbolehkan, jadi panah loop tidak boleh ada. Pernyataan kondisi tidak diperbolehkan. Pengalaman penyerahan jika ada beberapa poin untuk memulai. Satu node awal dapat digunakan untuk mengidentifikasi kapan proyek dimulai. Hal ini juga berlaku untuk mengidentifikasi yang jelas. Aturan dalam penggunaan awal. Pada pengaplikasian konsep kerja AON, ada beberapa dasar yang harus diketahui. Dasar ini akan mempengaruhi cara pandang terhadap proyek dan aktivitas. Di sini ada A, B, dan C. A tidak didahului oleh apapun. B dan C didahului oleh A. Selanjutnya di sini ada contoh X, Y, Z. Y dan Z didahului oleh X. Y dan Z dapat dimulai bersamaan jika dikehendaki. Aturan dalam penggunaan AON. J, K, L, M. J, K, dan L dapat dimulai bersamaan. Pada dasarnya merupakan aktivitas paralel. Tetapi J, K, dan L harus selesai sebelum M dimulai. Misalnya di bagian D, X, Y, Z, dan A. Z didahului oleh X dan Y. AA didahului oleh X dan Y. Contoh penggunaan AON. Pada diagram berikut ini, aktivitas A dan D harus selesai sebelum aktivitas E dapat dimulai.
Contoh penggunaan elemen task dependency. Microsoft Project task definition, task dependency example description. Di sini ada finish, FS finish to start, ada start to start, finish to finish, start to finish. Predictions diagram method PDM. Kegiatan digambarkan dengan kotak. Panah antar kotak mewakili ketergantungan. Finish to start, A selesai baru B dimulai. Finish to finish, A selesai baru B bisa selesai. Start to start, A mulai baru B boleh dimulai. Start to finish, A mulai baru B boleh selesai. Simbol dalam PDM. D. Durasi kegiatan. ES earliest start time, waktu terawal kegiatan dapat dimulai. EF finish, waktu terawal kegiatan dapat diselesaikan. LS later start, batas waktu paling lambat kegiatan dimulai tanpa berakibat keterlambatan proyek selesai. LF latest finish, batas waktu yang paling lambat kegiatan sesuai tanpa berakibat terlambatnya proyek selesai. Contoh penggunaan PDM. Contoh penggunaan PDM. Keterangan kegiatan A harus selesai sebelum mengerjakan kegiatan D. Kegiatan B harus selesai sebelum mengerjakan kegiatan E dan F. Kegiatan C harus selesai sebelum mengerjakan kegiatan G. Kegiatan D dan E harus selesai sebelum mengerjakan kegiatan H. Kegiatan F dan H dan I harus selesai sebelum mengerjakan kegiatan J. Kegiatan G harus selesai sebelum mengerjakan kegiatan I. Estimasi durasi aktivitas. Setelah mengidentifikasi aktivitas serta urutannya, langkah selanjutnya dalam manajemen adalah estimasi durasi yang dibutuhkan oleh aktivitas-aktivitas tersebut. Durasi adalah jumlah aktual waktu yang dibutuhkan untuk bekerja ditambah dengan waktu. Effort adalah jumlah hari atau jumlah jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Orang yang melakukan bertanggung jawab dengan sebuah aktivitas atau pekerjaan sebaiknya turut serta dalam mengestimasi durasi aktivitas, sedangkan para ahli memberi masukan dan mengevaluasi hasilnya. Membangun jadwal. Gunakanlah hasil proses manajemen waktu sebelumnya untuk membangun jadwal sehingga lebih mudah dalam menentukan tanggal awal dan tanggal akhir dari sebuah aktivitas. Tujuan utama dari proses ini adalah membangun jadwal yang realistis sebagai dasar dalam memonitoring kemajuan proyek berkaitan dengan keterbatasan waktu. Alat yang dapat digunakan antara lain Gantt chart, PERT analysis, critical path analysis, dan critical chain scheduling. Gantt chart menampilkan jadwal proyek dengan format standar, yaitu dengan menampilkan daftar aktivitas beserta tanggal awal dan akhir dalam format kalender. Simbol-simbolnya: A. Black diamond, smear text, lighter horizontal bars, text, arrow differential between text. Inilah adalah Gantt chart. Contoh Gantt chart untuk proyek perangkat lunak. Milestone adalah peristiwa penanda yang mempunyai durasi 0.
Kriteria SMART dalam membuat milestone yaitu specific, measurable, assessment, realistic, time framed. Contoh tracking Gantt chart. Critical Path Method CPM. CPM adalah teknik menganalisis jaringan kegiatan, aktivitas kegiatan menjalankan proyek dalam rangka memprediksi durasi total. Critical Path sebuah proyek adalah deretan aktivitas yang menentukan waktu tercepat yang mungkin agar proyek dapat diselesaikan. Critical Path adalah jalur terpanjang dalam network diagram dan mempunyai kesalahan paling sedikit. Cara menentukan Critical Path Method CPM. Jadi buatlah network diagram yang baik lalu tambahkan durasi untuk setiap aktivitas pada setiap jalur yang ada pada diagram tersebut dan jalur terpanjang adalah critical path. Contoh asumsi suatu waktu adalah hari. Jadi start sampai finish. Jadi A2, B5, C2, E1, D7, F2. Finish. Ada beberapa jalur dalam network diagram. Berapa lama setiap jalur harus dilalui, tentukan critical path, berapa lama waktu terpendek untuk dapat menyelesaikan proyek ini. Cara menentukan critical path CPM, contoh asumsi suatuan waktu adalah hari. Jadi note asumsi all duration are in days. Jadi part 1 ADHJ, part 2 BEHJ, 3 BFJ, 4 CGIJ. Jadi panjangnya itu 1 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 3 sama dengan 14 hari. Panjang yang kedua 2 ditambah 5 ditambah 3 sama dengan 16 hari. Panjang yang ketiga 2 ditambah 4 ditambah 3 sama dengan 9 hari. Yang keempat 3 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 14 hari. Sejak critical jalur long path diagram path 2. BEHJ is the critical path for project X. Jadi BEHJ adalah 2 tambah 5 tambah 6 tambah 13 sama dengan 16 untuk project X. Isu dalam critical path. Jika satu atau lebih aktivitas dalam critical path dilakukan lebih lama dari yang direncanakan, maka seluruh jadwal proyek akan berubah kecuali segera diambil tindakan korektif. Misconception. Critical path bukanlah critical activities. Dalam sebuah diagram dapat saja terdapat lebih dari satu critical path. Critical path dapat mengubah kemajuan proyek. Analisis critical path dalam membangun jadwal proyek. Critical path dapat digunakan dalam mempertimbangkan jadwal yang terbaik yang mungkin digunakan. Free slot or free float adalah jumlah waktu yang dapat ditunda dari sebuah aktivitas tanpa membuat penundaan waktu awal tercepat dari aktivitas yang mengikutinya. Total slack atau total float adalah jumlah waktu tunda sebuah aktivitas tanggal awal tercepat tanpa mengakibatkan penundaan tanggal akhir proyek yang telah direncanakan. Forward path network diagram menunjukkan tanggal tercepat dimulainya dan akhirnya proyek, sedang back path menunjukkan tanggal paling lambat dimulainya dan berakhirnya proyek. Menghitung early dan late start and finish dates. Contoh menghitung early dan early start and finish dates. Jadi dari start ke finish. Contoh project 2002 schedule table, views free and total slack. Tabel 6.1 free and total float and slack for project X. Jadi pertama itu ada start, ada finish, ada start terlambat, setelah itu ada start untuk finish untuk terlambat dan sebagainya.
Program Evaluation and Review Technique. Dalam mengelola proyek, sebuah aktivitas adalah kegiatan yang harus dikerjakan dan merupakan tahapan penyelesaian dari satu atau lebih kegiatan. Sebelum sebuah kegiatan dapat dimulai, semua kegiatan yang menjadi persyaratan bagi kegiatan tersebut harus sudah terselesaikan. Diagram PERT memiliki dua komponen utama, yaitu activities, dan tonggak, activity milestone. Kedua komponen ini ditandai dengan busur dan titik. Activities digambarkan pada busur dan milestone digambarkan pada titik lingkaran. Diagram evaluation dan review teknik PERT. PERT Technical Network Diagram yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi proyek di mana terdapat ketidakpastian yang tinggi mengenai estimasi durasi aktivitas individual. PERT menggunakan estimasi probabilitas waktu yang digunakan berdasarkan estimasi durasi aktivitas dan likely dan pessimistic. Contoh yang sangat sederhana dari sebuah diagram PERT. Aktivitas digambarkan oleh busur dan diberi kode A, B, dan C, dan seterusnya sebagai simbol kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C, dan seterusnya. Busur juga memberikan keterangan berapa lama perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan milestone digambarkan oleh titik lingkaran yang diberi nomor kode yang naik berurutan dari awal hingga akhir diagram penomoran dengan kode 10, 20, 30, dan seterusnya, bertujuan untuk memberikan ruang apabila kemudian diperlukan menambahkan kegiatan di antara masing-masing titik, misalnya di antara titik 10 dan 20 dan ditambahkan titik 15. Proses perencanaan PERT meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Berarti yang pertama itu mengidentifikasi kegiatan, menentukan urutan yang tepat dari kegiatan-kegiatan, menyusun model diagram jaringan, memperkirakan waktu yang diperlukan untuk masing-masing kegiatan, menentukan tahapan dan jalur kritis, melakukan pemantauan dan evaluasi serta koreksi pada diagram PERT selama proyek berlangsung. Mengendalikan perubahan jadwal proyek. Lakukan pemeriksaan jadwal secara teratur. Jangan berpikir bahwa setiap orang dapat bekerja dengan kapasitas 100% setiap saat. Lakukan rapat yang menyatakan kemajuan proyek dengan stakeholder yang menyatakan keadaan dengan jelas dan jujur, dan berkomunikasi isu yang berkaitan dengan jadwal. Diagram PERT sangat bermanfaat bagi pengelolaan sebuah proyek karena menyediakan informasi berikut: jangka waktu penyelesaian proyek, kemungkinan penyelesaian proyek sebelum tanggal yang ditentukan, tahapan kegiatan yang kritis, kegiatan yang memiliki tenggat waktu relatif longgar dan seharusnya dapat dikelola sebagai tambahan waktu bagi tahapan kegiatan kritis, tanggal kegiatan dimulai dan tanggal kegiatan berakhir. Jadi di sini ada formula dan contoh PERT. Jadi PERT weight average formula, optimist time 4 kali mostly time ditambah pessimist time di per 6. Example, PERT weight average 8 workday ditambah 4 kali 10 workday ditambah 24 workday di per 6 sama dengan 12 hari. Where, di mana 8 optimist time, 10 mostly like time, dan 24 pessimist time. Keterbatasan dan kelemahan diagram PERT secara umum adalah bahwa perkiraan atas waktu yang dibutuhkan bagi masing-masing kegiatan bersifat subjektif dan tergantung pada asumsi, sehingga secara umum PERT cenderung terlalu optimis dan menetapkan waktu penyelesaian sebuah proyek. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.